Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan beserta kita. Hari ini kita bersama bersekutu dalam nyanyian, doa, dan firman Tuhan dalam rangka mengisi masa penantian turunnya Roh Kudus, yakni Pentakosta. Selama masa penantian kita akan belajar dari pengalaman-pengalaman kehidupan kita sehingga kita bisa memetik pembelajaran spiritual di dalamnya. Mari kita membuka persekutuan ini dengan nyanyian umat NKB 104. Apinya berkorbar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Kukira karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami akan bersekutu dalam sabda-Mu yang kudus. Tolonglah kami dalam setiap keterbatasan dan kekurangan kami ya Tuhan, agar kami mengalami pembaharuan akal budi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Mazmur 41 ayat 2-3 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada tahun 1945 di negara Brasil lahirlah seorang anak, tepatnya pada tanggal 6 Oktober, dalam kemiskinan yang melanda di negara itu. Situasi yang sedemikian rupa sehingga membuat anak ini beserta kedua rekannya untuk berusaha menafkahi kehidupannya
dan juga membantu ayah dan ibunya yang juga seorang petani miskin. Mereka bekerja menjadi penyemir sepatu. Seperti yang kita ketahui, pekerjaan penyemir sepatu ini tidaklah menentu. Terkadang hari ini bisa ada penghasilan, mungkin besok tidak ada apa-apa, tidak mendapatkan suatu penghasilan. Bahkan pada waktu itu mereka mungkin sekeluarga makan bisa hanya cukup 1 hari, sekali saja. Lalu kemudian pada suatu hari datanglah seorang pemilik toko menemui mereka untuk menyemirkan sepatunya. Penyemir toko ini mengeluarkan uang $2 sebagai upah untuk menyemirkan sepatunya. Lalu pemilik toko ini berkata kepada mereka bertiga, jika di antara kalian mau menyemir sepatu saya akan memberikan $2 ini kepada orang yang menyemirkannya. Pada waktu itu harga menyemir sepatu hanya 20 sen. Lalu majulah anak yang pertama dan berkata, saya akan menyemirkan sepatu Tuan karena saya belum makan hari ini. Kemudian anak yang kedua juga nggak mau kalah. Dia juga berkata demikian, bahwa kalau dia tidak membawa uang itu, dia tidak bisa membantu keluarganya untuk makan. Tetapi anak yang lahir pada 6 Oktober ini, tetapi media, koran-koran yang mengatakan bahwa dia tuh lahir tanggal 27 Oktober karena pencatatan sipil di Brasil itu pada waktu itu tidaklah beraturan. Anak tersebut mengatakan kepada pemilik toko ini, saya akan menyemirkan sepatu Tuan dan uang $2 itu akan saya berikan kepada kedua teman saya ini karena saya sudah makan. Tindakan tersebut membuat pemilik toko ini sangat terharu melihat anak tersebut. Lalu kemudian dia memberikan sepatunya untuk disemir kepada anak tersebut. Dan betapa sangat kagumnya dia. Anak ini penuh dengan konsisten. Dia menerima upahnya, lalu dia memberikan kepada temannya masing-masing $1. Hari berikutnya pemilik toko ini datang menemui anak tersebut. Dia mengajaknya untuk bekerja di tokonya. Seiring waktu berjalan, sambil pulang dari sekolah, dia bekerja di toko pemilik toko tersebut. Hal ini membuat dia merasa suatu pandangan yang begitu menyembuhkan batinnya dalam kemiskinannya itu. Sehingga dia membuka hati dan dia punya tekad bahwa memperhatikan orang lain itu ada sesuatu yang sangat perlu. Lalu dia benar-benar mempunyai suatu keputusan dalam hidupnya untuk selalu mendahului atau memperhatikan kepentingan kebutuhan orang lain dulu daripada dirinya sendiri. Pada waktu dia beranjak remaja, dia bekerja di pabrik, menjadi buruh pabrik. Dengan suasana yang demikian rupa, dengan hati yang penuh melihat ketimpangan-ketimpangan di negaranya itu, dia mulailah sebuah pergerakan untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Hal demikian dilaluinya bertahun-tahun sehingga pada usia 21 tahun dia mulai menyuarakan itu dengan suara yang keras, dengan tekad yang murni tulus. Lalu pada usia 45 tahun bersama teman-teman yang lain, anak ini sudah mendirikan sebuah partai, yakni Partai Buruh. Hal yang demikian membuat dia terus berjuang untuk memperhatikan orang lain. Sehingga dia pada tahun 2002 dia mengajukan diri dalam pemilihan calon presiden negara Brasil. Dan dia menjadi seorang presiden pada tahun itu. 2 periode Bapak Ibu sekalian. 8 tahun dia memimpin Brasil. Dan Brasil dirubahnya menjadi sebuah negara yang rakyatnya cukup 1 hari makan 3 kali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ilustrasi yang merupakan kisah nyata ini sangat menginspirasi kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa ketika kita menaruh perhatian kepada orang lain,
maka kita akan semakin tidak khawatir dengan diri kita sendiri. Jika kita tidak mengkhawatirkan diri kita, maka kita kehilangan penderitaan serta menghadirkan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hari ini marilah kita berdoa pribadi lepas pribadi. Marilah kita mendoakan untuk keluarga yang mengalami permasalahan relasi di dalamnya. Marilah silakan mendoakannya secara pribadi. Mari kita berdoa. Marilah kita mendoakan mereka yang baru memasuki kehidupan rumah tangga agar semakin dipersiapkan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami serahkan setiap doa kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.